Masa pra-Islam tidak ada tercatat misionaris Buddha juga Hindu India datang ke pelosok Nusantara membawa ajarannya ke sini, tapi mereka datang ke sini membawa ajaran dari sini dikembangkan ke negerinya. Sejatinya, leluhur kitalah yang membawa ajarannya keluar Nusantara dan pelajar dari luar yang datang ke sini datang belajar melihat dan mencatat ajaran itu kemudian dikembangkan di negerinya. Dan semua data tentang itu tersimpan di seluruh situs-situs Nusantara, di antaranya di Candi Muara Takus. Kita simak tentang situs ini. Situs yang awal adalah yang kini disebut Candi Tuo, ini ada sebelum masa Sulaiman juga sebelum bencana global, banjir Nuh, dibangun oleh leluhur Prasrivijaya leluhur bangsa Indonesia. Bentuk yang ada saat ini sudah 5 kali pelapisan dengan bata merah dari 5 generasi pendahulunya jauh sebelum Masehi. Pusat puja yang kini disebut Komplek Candi Muara Takus. Masa pra-Islam adalah area sakral selain tempat untuk ritual suci juga digunakan untuk melaksanakan pengambilan berkah dan pengabsahan, atau persumpahan. 1. Penyambutan dan pelepasan para datu. 2. Pelepasan para Brahman yang selesai pendidikan, wisuda. 3. Tempat dilakukannya persumpahan pada penyandang gelar Datu Ershi, Raja Vanua. 4. Tempat penobatan, gelar pucuk pimpinan negeri. 5. Tempat melakukan ritual suci, gerakan berjalan memutari objek. Ritual suci memutari objek adalah bergerak memutari situs ke arah kanan adalah pembuka, ke arah kiri adalah penutup, dengan jumlah putaran ganjil 1, 3, 7, 9 dan 13 kali putaran. Ritual suci memutari objek ini di kemudian hari dikenal dengan pradaksina, di ajaran Buddhisme dan prasawiya, di Hinduisme, identik dengan tawaf. Ritual suci ini dilihat dan dicatat saat peziarah Tiongkok datang untuk belajar, di antaranya. Pada tahun 399 sampai 414 M. Fahuan dalam perjalanan di Savarnatvipa mencatat, mengikuti sungai Ponai adalah sungai Panai, Kampar di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan berputar mengelilingi tope atau stupa. Juga ada 4 guru duduk di 4 sudut, di tempat ini, menara telah didirikan, yang dilihat dan dicatat Fahuan adalah ritual suci gerakan berputar mengelilingi objek yang bernama Pradaksina Prasawiya Tawaf di Muara Takus. Pada tahun 602 sampai 664 Masehi, Hiuen Tsang mencatat apa yang dilihatnya di Savarnatvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Sangharama, Universitas Pusat Pembelajaran, Dharmik, di Savarnatvipa bernama Dharmapala, di lokasi Kota Suci, ini yang pusat puja dan tempat penobatan para Datuok, juga Raja para Vatsal Vanua, Mandala bernama Muotakui, kini terpublikasi menjadi situs Muara Takus, di Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar Riau. Kendali pemerintahan, Kadatuan, adalah suami dari salah satu anak perempuannya. Niniok Datuok Gajodubalai, terah penerus Kadatuan Srivijaya, masih ada hingga kini. Siompu, yang disebut Datuok, yang menjalankan pemerintahan dan adat dibantu oleh beberapa Datuok antara lain. Siompu, Panglima, Malim, cerdik pandai. Kata Datuok ini hanya di wilayah pusat Kadatuan, di luar ini disebut dengan Datuk dan Datua, yaitu pemimpin Vatsal Vanua kerajaan. Vinanga Katua atau Minanga Katua adalah wilayah Kadatuan yang berpusat di Katangka, lokasi di Bukit Katangka wilayahnya ditandai Koto, yang mempunyai angka di pusat Kadatuan dengan 13 Koto. Kadatuan Srivijaya dengan sistem materenial, yaitu pemegang kendali pemerintahan dilanjutkan dari garis keturunan, ibu, yang disebut Siompu, di masa sebelum Islam disebut Sanghyang Dewi Putih, di area Vatsal Vanua kerajaan ini disebut Bundo Kanduang, atau Ratu, dengan istilah keratuan, keraton. Kadatuan, pusat saat disebut dan dikenal bernama Srivijaya, yaitu tahun 458 Masehi pra-Islam, ditandai dengan pembangunan menara di pusat puja yang kini disebut Candi Mahligai Stupa di Komplek Candi Muara Takus. Ini asli buatan bangsa Nusantara. Generasi penerus dan tatanan adatnya masih lengkap hingga kini ditandai dengan nama-nama persukuan, di antaranya Caniago, Bodi, Piliang, Patapang, Domo. Pucuok pimpinan yang disebut Pucuk Alam Pulau Poco, di antaranya adalah 1. Sanghyang Prabu Maharaja Diraja Makawi, asal dari kata kayu gaharu. 2. Sanghyang Prabu Maharaja Diraja Makari, asal dari kata
Kari, matahari. 3. Sang Hyang Prabu Maharaja Diraja Mahori, asal dari kata Hori, keris. Pada masa pimpinan Sang Hyang Prabu Maharaja Diraja Makawi inilah pelabuhan, Barus, menjadi terkenal karena pelabuhan tempat mengekspor rempah-rempah. Dari pelabuhan inilah semua kapal keluar dan masuk harus mengambil surat izin. Bunda Dewi atau Padma Dewi mempunyai keturunan berkembang berinduk dari yang bernama Bunda Minakatua, Tua Sakato, yang kini terpublikasi di daerah yang bernama Minangkabau, Bunda Dompu di Gunung Dempo, Bunda Sima di Gunung Basema sampai putranya bernama Brahma, kini di Gunung Bromo, Jawa. Pada generasi ketujuh dari para malim yaitu seorang putra bernama Batara Tapanauli, mempunyai anak bernama Opung Jarak Maribu, dari sinilah kemudian keturunannya menjadikan Marga, sedangkan Dharmaraya, Dharmasraya, adalah keturunan dari Trahdatu di Kadatuan yaitu Sang Hyang Dewi Putih Indomo, dari beberapa di antaranya. 1. Sang Hyang Dewi Putih Indah Dunia. 2. Sang Hyang Dewi Indo Jati. 3. Sang Hyang Dewi Putih Indo Dunia. 4. Sang Hyang Dewi Putih Indo Mayang. 5. Sang Hyang Dewi Putih Indo Meda. Sang Hyang Dewi Putih Indomo, saudara prianya bergelar Datuok Indomo, di Sumpur Kudus, keponakannya berkembang di Sitiung, Dharmasraya kemudian berkembang ke Pariangan, membangunkan istana untuk putri keponakannya di Pagaruyung, dengan nama negeri, Surwaso, di Batu Sangkar gelarnya adalah Datuk Rajo di Balai, bukan Du Balai. Sumber asal dari literasi kata Minangkabau, adalah kata awalnya berasal dari pusat Kadatuan Srivijaya yaitu kata Minonga. Minonga, terambil dari nama Bunda pra-Islam Isa itu, Bunda Mona, Bunda tempat berkumpul para cendikia dan pembesar. Minonga Tamuan, kadang ditafsirkan menjadi tempat bertemunya dua sungai. Literasi kata Tamuan, identik dengan pemaknaan filosofi binatang lebah atau tawon, yang bersistem pemerintahan pada ibu, bunda atau ratu pada lebah tawon. Filosofi ini tergambar pada pakaian para datu yaitu ada garis kuning di lengannya. Minonga, terdistorsi menjadi kata Minang, saja saat ini. Kerajaan Singosari menyebut dengan kata Manang, pada masa kolonial Inggris menyebut Monang. Di masa penjajah Belanda merubah menjadi kata menang, ditambah kata kabau, yang diartikan kerbau, ditambah publikasi cerita tentang kerbau yang menang bertarung, sebagai taktik penjajah mengadu domba. Kemudian Kadatuan di masa setelah Islam yaitu abad ke-7 tahun ke-20, saat pimpinan Kadatuan bernama Sang Hyang Datu Indra Brahman, atas prakarsa Si Ompu, Sang Hyang Dewi Putih, adalah generasi ketiga memerintahkan menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Kekhalifahan Umayyah yang beribu kota di Turki. Surat itu masih tersimpan di Museum Turki. Sejatinya, leluhur kitalah yang membawa ajarannya keluar Nusantara. Ini diantaranya putra Nusantara yang tercatat membawa ajaran asli Nusantara Indonesia terdahulu yang kemudian mendasari lahirnya ajaran Buddha, Hindu dan Jaina di India. Dharmadasa 700-620 sm. Dharmapala 670-580 sm. Suvarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm. Kumarila Batai 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Krijanayasa abad 6 Masehi juga Maharesi Markandeya abad 9 Masehi. Sangharama, Universitas Pusat Pembelajaran, Dharmik, di Suvarnatvipa bernama Dharmapala, di lokasi Kota Suci, dengan landmarknya, yang kini disebut Candi Muara Takus. Dharmik original, yang menghasilkan para wisudawan dengan kualitas seperti tersebut di atas dan mereka para lulusan itu melakukan perjalanan suci, Siddhartha, membawa Dharma, Dhamma, ke seluruh Nusantara menyimpan sempurna di Bali. Dharma, ini yang menjadi cikal bakal lahirnya ajaran di kemudian hari menjadi Buddha, Jaina dan Hindu di India. Pada tahun 563-483 sm, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Pada tahun 549-477 sm, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 9 m, era Inggris di India lahir agama yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu sebagaimana agama lain untuk membedakan tidak keduanya terdahulu juga tidak Islam. Sangharama cabang di India bernama Nalada, cabang di Jafatvipa bernama Fuana Cakapala kini terpublikasi menjadi Borobudur. Tidak ada pendakwa atau orang suci India baik Buddha atau Hindu masa pra-Islam yang datang ke wilayah Nusantara Indonesia terdahulu. Jadi,
Semua situs-situs di Indonesia, juga Borobudur bukan dan tidak berdasar pada ajaran Buddha atau Hindu. Leluhur kitalah yang membawa ajaran, Dharma, keluar Nusantara. Disinilah sumber cikal bakal lahirnya 3 ajaran di India sana. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.